Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fatata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan hari ini. Kita masih membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama daripada Sahabat Alawi atau para habaib yang terangkum di dalam kitab Adatus Salaf Ariba Alawi yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddar. Kita ulang sedikit pada pembahasan yang sebelumnya, termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh para habaib, para ulama Sahabat Alawi. Di antaranya adalah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada sholat subuh pada hari Jumat. Jika tidak bisa diganti dengan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian amalan yang lain yang dilakukan oleh para ulama Sahabat Alawi yaitu ziarah kubur kepada para pendahulunya atau kepada para orang alim atau sesepuh-sesepuh mereka pada hari Jumat. Ada yang melakukannya pada Jumat pagi, ada yang melakukannya pada Jumat sore. Bisa sebelah sini. Kemudian termasuk kebiasaan mereka adalah tidak mengadakan pengajian pada hari Jumat di waktu duha. Sebagaimana Imam Haddad tidak menyukai mereka yang mengadakan pengajian atau kajian atau pelajaran di waktu duha pada hari Jumat. Setelah itu kemudian berangkat lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat, dan kemudian membagikan air sebelum khutbah di masjid-masjid jami'. Kemudian yang sekarang lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, takhsisu yaumil jum'ati lil khuruji lid da'wati ila Allah kama huwa amalu ribatul Habib Muhammad Al-Haddar. Mereka punya kebiasaan kalau hari Jumat itu keluar untuk berdakwah kepada Allah, untuk dakwah ilallah, artinya ngajak orang yang misalnya tidak sholat, bagaimana caranya bisa sholat, atau sudah sholat tapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat sholat, ya diajak dan diajari bagaimana caranya biar bisa melaksanakan sholat yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Jadi hari Jumat itu mereka dari ulama Sahabat Alawi lebih sering keluar khuruj untuk apa? Untuk dakwah. Kalau pondoknya Habib Umar itu juga sama. Seringkali murid-muridnya Habib Umar itu dikirim di beberapa daerah. Beberapa daerah di sana tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah. Bahkan juga dari santri-santri Indonesia juga dianjurkan untuk berdakwah. Ini bisa dibaca di buku berbahasa Indonesia yang berjudul Catatan dari Talim. Itu bagus, karena itu pengalaman-pengalaman beliau. Lora Ismail, saya punya bukunya. Dia salah satu keturunan Syekhona Khalil Bangkalan. Itu beliau juga pernah menulis pengalamannya ketika berdakwah. Jadi sebenarnya kita itu punya tugas dakwah itu setiap individu masing-masing. Di keluarga kita mengajarkan bagaimana caranya agar ibadahnya menjadi ibadah yang baik dan benar. Dimanapun kita itu niatkan, ketika mau keluar kita niat dakwah. Urusan nanti di sana tidak bisa atau bagaimana, urusan lain. Yang penting kita niatkan sebelum keluar kemanapun, kita niat dakwah, mengingatkan orang, ngajak orang. Di Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini sebaik-baik umat, kata Allah. Kenapa kok sebaik-baik umat? Karena dianjurkan untuk keluar mengajak kepada manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Niatkan kita dakwah. Waktu kerja, ya niatkan dakwah. Misalkan waktunya sholat, ya diingatkan sholat teman-teman yang lain. Dakwah itu tidak harus ada di podium, tidak harus ada pakai mic, tidak harus di depan kamera, tidak harus duduk di atas panggung. Dakwah itu ya sederhana. Apalagi dulu mungkin masih belum ada medsos ya. Sekarang ada medsos. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok. Saya baru tahu itu TikTok gitu. Nah, artinya sudah tahu lama, cuma cara mengaplikasikan itu bagaimana ya baru tahu baru-baru ini. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang memang tidak punya niat dakwah untuk ngajak orang kepada kebaikan. Kita jangan pesimis, jangan kecil hati. Oh percuma nanti saya nulis di story WA misalnya, nanti juga tidak bakal ada yang sadar. Kita tidak tahu Allah itu menyadarkan orang lewat tulisan yang mana, tidak tahu. Allah menyadarkan orang itu lewat ucapan dari siapa, kita tidak tahu. Tidak usah kecil hati. Saya pernah punya pengalaman waktu masih di Tarim. Saya sering nulis status-status di Facebook. Dulu saya lebih aktif di Facebook daripada di WA. Di situ sering dibaca sama salah seorang perempuan dari Sumatera kalau tidak salah. Dia asalnya perempuan yang suka membuka aurat, pakaiannya pakaian yang terbuka, tidak menutup aurat, ya misalnya pakai rok atau pakai kaos seperti itu. Jarak beberapa 1 tahun kalau tidak salah itu, dia messenger ke saya kalau dia sudah berubah. Disebabkan karena apa? Sering mengikuti status-status saya yang saya tulis di Facebook. Oh saya tidak merasa bahwa itu bisa menyadarkan orang. Tapi Allah itu tahu bagaimana caranya menyadarkan orang dan lewat siapa. Itu terserah Allah. Tugas kita tidak usah mikirkan itu. Tugas kita ngajak. Dan bahkan ini perempuan ini menulis satu buku yang isinya itu kumpulan dari status saya di Facebook. Dicatat kemudian ditulis dalam satu buku. Sudah dicetak sama dia. Ya kita itu yang penting niat dakwah, kemana-mana niat dakwah, keluar kemana-mana niat dakwah. Dakwah jangan diartikan seperti sesuatu yang agak ribet, agak berat, harus qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Enggak, dengan bahasa kita sendiri. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang ringan, sambil bercanda, sambil bergurau, intinya mengingatkan orang. Yang salah ya dibenarkan, yang lupa diingatkan. Di anal insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau salah ya dibenarkan, kalau lupa diingatkan. Itu manusia, sudah biasa. Kadang-kadang yang sudah ustadz, kadang-kadang yang sudah kiai juga bisa salah. Makanya ini perlu untuk sering baca. Karena surat yang pertama kali diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Perintah pertama itu baca. Pokoknya baca, tiap hari harus baca. Terserah mau baca berapa halaman, baca buku. Yang bisa baca kitab ya baca kitab, yang tidak bisa ya baca yang berbahasa Indonesia. Apalagi dari referensi yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak apa-apa baca. Dan membaca ini tidak harus membaca di dalam kertas atau di dalam buku atau di dalam kitab. Membaca ini bisa membaca lingkungan juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Waktu Rasulullah diperintahkan untuk membaca, Rasulullah bisa membaca apa enggak? Rasulullah kan tidak bisa baca ya. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa kok disuruh baca? Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya membaca itu tidak harus dengan tulisan.
dengan lingkungan kita juga bisa membaca. Oh, itu ada orang model seperti itu, ada orang macam seperti itu. Kalau ini kita tiru, kalau ini tidak usah kita tiru. Ini membaca semuanya itu, membaca. Kalau kata guru saya dulu, Habib Muhammad bin Basri As-Segaf, guru saya waktu di Tarim itu, pernah membuat tulisan yang berjudul Ummatu Iqra la Taqra. Umatnya Nabi yang diturunkan wahyu Iqra tapi tidak suka Iqra, tidak suka baca. Ini kan aneh. Pokoknya baca. Saya beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, di Facebook saya melihat ada story Facebook dari salah seorang pengasuh di sekitar Besuki sini, pengasuh pondok pesantren, pengasuh utama. Kemudian nulis ungkapan-ungkapan. Pas di situ di bawahnya saya agak peka itu kalau ada semacam meme itu. Ada fikih sahih. Itu kan punyanya orang Salafi Wahabi. Kok bisa tidak tahu? Sekelas pengasuh ya. Sahih fikih. Itu punyanya orang Salafi Wahabi itu, sahih fikih itu. Ada sahih fikih atau manhaj salaf di bawahnya itu. Harus peka itu, jangan dilihat isinya tok. Dilihat bawahnya itu. Ada Surabaya mengaji, ada apalagi itu, fikih sunnah, kembali ke tauhid, atau apa? Ada sunnah itu biasanya, atau dakwah hijrah atau apa. Itu ciri-ciri mereka. Kok bisa? Karena mungkin jarang baca. Kita niat untuk berdakwah, tapi mereka punya kebiasaan dakwah itu setiap hari Jumat. Wa yunqalu anil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, dinukil dari Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, wal Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, juga Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, annahum lam tajib alaihimul jum'ah qattu. Mereka meriwayatkan bahwasanya orang-orang yang berdakwah, khuruj untuk berdakwah, mengajak kepada Allah, mereka itu hampir tidak ada yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa dzalika li khurujihim wa safirihim li da'wati ila Allah. Karena mereka keluar untuk tujuan berdakwah kepada Allah. Orang bepergian itu ada kalanya dia wajib Jumat, ada kalanya tidak wajib Jumat. Kalau kita bahas secara fikih, kapan orang bepergian tidak wajib Jumat? Pertama, jika bepergiannya dia berangkat sebelum subuh. Ini ngulang pelajaran fikih ini ya. Jika dia berangkatnya sebelum subuh. Kedua, tujuannya adalah tujuan yang baik. Yang ketiga, jarak yang ditempuh kira-kira 2 marhalah atau kira-kira 83 km. Jika ini terpenuhi, maka boleh orang tidak sholat Jumat. Makanya kita tidak usah suudon, misalnya ada waktu Jumatan kok masih ada mobil berseliweran atau bis, ya bisa jadi dia musafir, berangkatnya sebelum subuh. Tidak usah suudon. Bisa jadi, walaupun kenyataannya mungkin tidak. Karena suudon walaupun salah itu tetap berpahala. Tapi kalau husnudon kalau salah tetap berpahala. Kalau suudon walaupun benar tetap berdosa. Tetap berdosa. Suudon walaupun benar tetap berdosa. Misalnya contoh, ada si fulan itu kayaknya orangnya sifatnya sombong, itu dilihat dari cara berjalannya. Dan kenyataannya memang benar, tetap berdosa. Kalau suudon, kalau husnudon, misalnya itu kayaknya orang ahli sholat tahajud, dilihat dari aura wajahnya kayaknya bersinar gitu. Padahal tiap malam tidak pernah tahajud. Ini kan berarti salah. Kalau husnudon tetap berpahala. Beda dengan suudon. Nah, kalau ada orang hari Jumat bepergian, tapi berangkatnya misalnya jam 6 pagi, jam 7 pagi, tetap wajib sholat Jumat. Jangan tidak sholat Jumat. Oh, ini kan bepergian. Yes. Ini jarang baca. Tetap wajib sholat Jumat. Jangan langsung sholat duhur, apalagi duhur dijamak dengan asar. Tetap wajib sholat Jumat. Dan mereka, para ulama dari Sadaba Alawi yang sering keluar untuk berdakwah,
mengajak kepada Allah itu hampir semuanya tidak wajib sholat Jumat karena memang perjalanannya cukup jauh dan tujuannya juga tujuan berdakwah. Tapi kalau tujuannya maksiat, ya tidak boleh jamak, tidak boleh tidak sholat Jumat. Misalnya pacarnya ada di Surabaya, misalnya kita sudah berangkat sebelum subuh, tujuannya apa? Pengen ketemuan sama pacarnya yang Surabaya. Pas Jumatan langsung lanjut saja. Oh, saya pernah ngaji kalau perjalanannya sekian-sekian dan berangkatnya sebelum subuh, boleh untuk tidak sholat Jumat. Ngajinya itu mungkin tidur. Tidak boleh, tetap wajib sholat Jumat. Yang berikutnya termasuk kebiasaan mereka, wa kana min adatihim kama huwa amalul imamul haddad wa ghairihi minas salaf salatu sunnatul jumati arba rakaat bitaharrumin wa salamin wahid yaqra'u fil raqatil ula an-nisful awal min suratil jum'ah ma ayatil kursi wa raqatis saniyati an-nisfus sani min suratil jum'ah ma salasatil ayah min akhir suratil baqarah. Termasuk kebiasaan mereka adalah melakukan sholat qabliyah Jumat dengan 4 rakaat 1 kali salam. Kenapa kok harus 4 rakaat? Kalau di Indonesia mungkin rata-rata 2 rakaat ya. Kenapa kok harus 4 rakaat? Ya karena memang beda Jumatan di Indonesia sama di sana. Di sana itu jarak setelah adzan kemudian menuju khutbah itu cukup lama. Di Indonesia kan setelah adzan kemudian sholat 2 rakaat kira-kira mungkin 2 menit, baru setelah itu khotib langsung naik kan. Di sana agak lama, jadi ya cukup waktunya. Ini sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dan yang dibaca panjang-panjang. Rakaat pertama adalah separuh pertama dari surat Al-Jum'ah, kemudian ditambahi ayat kursi. Yang tidak hafal tidak usah coba-coba, nanti bolak-balik mending Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Rakaat kedua separuh yang kedua dari surat Al-Jum'ah, kemudian ditambahi 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai terakhir. Kemudian rakaat yang ketiga separuh pertama dari surat Al-Munafiqun juz 28, kemudian ditambahi ayat kursi. Kemudian rakaat yang keempat separuh yang kedua dari surat Al-Munafiqun, kemudian ditambahi akhir daripada surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini juga juz 28. Itu bagi yang hafal. Yang tidak hafal ya tidak usah memaksakan diri untuk membaca. Nanti muter terus itu. Surat Al-Hasyr ini surat yang sangat luar biasa. Apalagi akhir dari surat Al-Hasyr ini memiliki keistimewaan tersendiri. Disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Maqal bin Yasir, disebutkan bahwasanya man qara'a hina yusbihu salasa ayatin min akhir suratil Hasyr wakkalallahu bi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi. Barang siapa yang membaca waktu pagi 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, maka Allah akan memasrahkan kepadanya 70.000 malaikat yang mendoakan kepada dia sampai dia masuk di waktu sore. Yang mendoakan malaikat, kira-kira diterima apa enggak? Terima, malaikat tidak punya dosa. Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan, dan jika dia mati di hari itu maka dia dianggap mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah, dan barang siapa membacanya di waktu sore maka dia mendapatkan hal yang sama, akan dipasrahkan 70.000 malaikat yang bisa menjaga dia. Menjaga dia apa? Dari gangguan setan, jin dan manusia. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Man ta'awwadha billahi minasyaitonir rajim, barang siapa yang berlindung kepada Allah dari syaitan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wa qara'a akhir suratil hasyri, dan membaca akhir dari surat Al-Hasyr, wakalallahu bi sab'ina alfa malakin, Allah akan memasrahkan kepadanya 70.000 malaikat yatruduna anhu syayatinal insi wal jin, yang bisa mengusir setan-setan dari manusia dan jin.
In kana lailan hatta yusbih. Jika dibaca pada waktu malam, dia akan dijaga oleh 70.000 malaikat yang bisa mengusir setan-setan sampai pagi. Dan jika dibaca pada waktu pagi, maka akan dilindungi sampai sore. Ini salah satu keistimewaan surat Al-Hasyr. Ada keterangan yang lain yang menyebutkan wa man qara'a akhir surat Al-Hasyr, ini bisa dicoba dan bisa dipraktekkan. Wa man qara'a akhir surat Al-Hasyr wa wada'a yadahu tahta ra'sihi wa qala Allahumma inni as'aluka syifa min kulli da' syufiya biiznillah. Barang siapa yang membaca akhir dari surat Al-Hasyr sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya seperti ini, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka syifa, ya Allah aku memohon kepadamu kesembuhan, min kulli da', dari setiap penyakit, dari segala macam penyakit, insya Allah penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Ini perlu dicoba yang punya penyakit. Yang penting istiqomah tiap hari, yakin dan mantap terhadap kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Maqal bin Yasar. Dibaca coba itu. Yang punya penyakit pusing, penyakit dadanya sesak atau lambungnya sering kumat, coba sambil pegang ininya. Pegang kepalanya sendiri, jangan pegang kepalanya orang. Pegang kepalanya sendiri. Baca akhir dari surat Al-Hasyr. Insyaallah itu nanti bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit apa saja. Yang penting yakin. Kalau udah yakin tidak bisa. Yang berikutnya, termasuk kebiasaan daripada para ulama Sadaba Alawi pada hari Jumat, qiraatus suwar allati waradat biha sunnah an-nabawiyah. Membaca surat-surat yang memang dianjurkan oleh sunnah an-nabawiyah di dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya apa? Surat Al-Kahfi. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Juz berapa? Juz 15. Apa manfaat dari membaca surat Al-Kahfi? Manfaatnya apa membaca surat Al-Kahfi? Dari fitnah Dajjal. Dari Jumat sampai ke Jumat itu dosanya diampuni. Ada beberapa keterangan dalam beberapa hadis disebutkan man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Ada yang hafal? 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi. Apa surat Al-Kahfi? Permulaannya. Alhamdulillahilladzi. Gimana itu? Saya kalau lupa. Gimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundira alladziina ittakhadhu wa yundira alladziina qalu ittakhadallahu walada. Terus gimana? Malahum bihi min ilmin. Ya, itu sampai ayat ke-10. Yang hafal akan dihindarkan dari fitnahnya Dajjal. Yang membaca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir pada hari Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara satu Jumat kepada Jumat yang lain. Wajahnya itu bercahaya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan Allah alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Cahayanya itu jaraknya antara dia sampai ke Baitil Atiq. Apa Baitil Atiq? Ka'bah. Sampai ke Ka'bah. Sampai ke Mekah cahayanya itu. Bukan cuma cahaya yang di sini, tapi sampai ke Mekah.
Ini salah satu keistimewaan orang membaca surat Al-Kahfi. Disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Sirrul Alamin, anna surat Al-Kahfi lidaf'il balaya wat taharrus minal a'da. Bahwasanya membaca surat Al-Kahfi itu bisa untuk menolak bahaya, bencana dan musibah, dan bisa menjaga dari musuh. Kalau kita sedang punya musuh, sering memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Kemudian surat-surat yang lain yang disunahkan dibaca pada hari Jumat adalah surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini juz berapa? Juz berapa surat Ad-Dukhan? Nanti dicari. Apa keistimewaan membaca surat Ad-Dukhan? Dalam sebuah hadis disebutkan, man qara'a hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak. Barang siapa membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka dia akan dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Orang yang membaca surat Ad-Dukhan ini luar biasa sekali. Dibaca malam, maka dia akan dimintakan ampun 70.000 malaikat sampai pagi. Selain Ad-Dukhan, juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Apa surat Al-Waqiah ini? Apa manfaatnya? Ini lebih dikenal surat kekayaan. Orang yang membaca surat Al-Waqiah dan dia yakin dan ikhlas, yakin dan mantap dan ikhlas, maka dia tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kefakiran selama-lamanya. Bisa malam hari atau sore hari. Kalau ulama-ulama yang ada di Tahrim itu baca surat Waqiah sore hari setelah asar. Dan ada doa khusus yang dibaca setelah membaca surat Al-Waqiah. Orang yang rezekinya lagi tidak teratur, lagi tidak lancar, lagi seret, sering-sering membaca surat Al-Waqiah, tidak usah datang ke dukun, pengen tuyul macam-macam, tidak usah. Kemudian membaca surat Toha. Pada hari Jumat itu juga disunahkan untuk membaca surat Toha. Apa manfaatnya membaca surat Toha? Ini semuanya saya ambil dari kitab yang berjudul Fadhailu Suwarin wa Ayatin Qur'aniyah, keutamaan surat dan ayat Quran, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau yang biasa dikenal Habib Sa'ad. Beliau menjelaskan termasuk keistimewaan surat Toha, barang siapa membaca surat Toha sebelum fajar artinya sebelum subuh, aqallu ma yara qari'uha min barakatiha anna yadkhulu alaihi fi dzalikal yaumi rizqun jadid. Orang yang membaca surat Toha sebelum subuh, maka di hari itu dia akan mendapatkan rezeki yang baru. Wa tuqda hawaijuhu, dan hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah pada hari itu. Wa talinu lahul qulub, dan bisa melembutkan hati. Wa yansuru alal a'da, dan bisa menolong kepada musuh-musuhnya. Artinya dia bisa terhindar dari serangan-serangan musuh. Kalau lagi banyak musuhnya, baca surat Toha sebelum subuh. Pertama, manfaatnya di hari itu dia akan mendapatkan rezeki yang baru. Yang kedua, hajat-hajatnya akan dikabulkan. Yang ketiga, hatinya menjadi hati yang lembut. Yang keempat, dia akan ditolong untuk melawan musuh-musuhnya. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, orang yang membaca surat Toha, man qara'a arba'ata asyra ayatin min awali surati Toha, barang siapa membaca 14 ayat pertama dari surat Toha, kemudian wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi, ra'ahu fil manam, maka dia akan mimpi bertemu Nabi. Ini dibaca sebelum tidur. 14 ayat dari surat Toha. Setelah itu baca sholawat yang banyak, kemudian sampai tidur, insya Allah dia akan mimpi bertemu Nabi.
Kalau yang dibaca bukan surat Toha, yang dibaca itu story WA, nanti yang dilihat di dalam mimpinya bukan Nabi, tapi mantannya. Ya Allah. Surat Al-Waqiah, surat Toha. Kemudian surat yang lain yang bisa dibaca pada hari Jumat adalah surat Tabarok. Apa surat Tabarok? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa manfaatnya membaca surat Tabarok? Diringankan sisa kubur dari pertanyaan munkar dan nakir. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan banyak itu. Tinggal dilihat lagi catatan-catatannya. Dan juga termasuk surat Yasin juga disunahkan. Kadang yang baru-baru hijrah itu cuma satu surat, surat Al-Kahfi. Yang lain surat Yasin tidak ada dalilnya. Begini bro, bukan tidak ada dalilnya. Baca surat Yasin itu bagus apa tidak bagus? Bagus. Al-Quran apa bukan? Al-Quran. Jadi dibaca kapanpun boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya walaupun misalnya hadis yang sahih itu cuma surat Al-Kahfi misalnya, tapi baca surat-surat yang lain juga tetap boleh. Mau baca surat Al-Ikhlas, mau baca surat Al-Falaq, mau baca surat An-Nas, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Kenapa? Boleh-boleh saja. Kalau pengen dalil, sini saya sebutkan dalilnya. Baca surat Yasin. Dalam sebuah hadis disebutkan Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidak membaca seseorang surat Yasin tujuannya semata-mata karena Allah dan semata-mata karena urusan akhirat, kecuali dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Iqra'uha ala mautakum. Bacalah surat Yasin atas orang yang mati di antara kalian. Hatinya Al-Quran ini surat Yasin ini. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari semata-mata tujuannya karena ingin mendapatkan ridha dari Allah, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Di sini tidak disebutkan malam, pokoknya malam. Mau malam Sabtu, mau malam Ahad, mau malam Senin, mau malam Jumat, semuanya boleh. Jadi tetap boleh. Kadang-kadang saya pernah lihat itu tulisan-tulisan di TikTok atau di WA itu. Kalau surat Yasin tidak ada dalilnya. Ya walaupun tidak ada dalilnya, misalnya secara khusus pada hari Jumat, surat Yasin kan surat Al-Quran, bukan suratnya orang, surat Al-Quran. Dan dibaca pada kapan kan juga tetap boleh. Tidak usah kaku-kaku untuk beragama. Sering saya sampaikan bahwa semangat beragama itu bisa menjadi bahaya kalau tidak diimbangi ilmu yang cukup. Semangatnya luar biasa, pokoknya ini harus sahih. Ilmunya pas-pasan. Ya akhirnya ya begitu. Terlalu kaku untuk mengajak kepada orang lain. Dan masih ada banyak beberapa amalan yang dilakukan pada hari Jumat, yang dilakukan oleh para habaib, para ulama Sadaba Alawi, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.